Halo sahabat-sahabat Lumbung Pustaka, berjumpa lagi di video kali ini. Video kesempatan ini akan membuat request dari Mbak Hikmah Hasibuan ya. Namanya sangat bagus sekali Mbak Hikmah. Ini Mbak Hikmah itu request terkait dengan materi verbal dengan submateri analitis. Nah, ini ya. Oke, jadi video ini saya akan membahas materi analitis, tetapi saya membahasnya hanya akan tipe-tipenya dan contoh soalnya. Pengembangan soalnya teman-teman bisa lihat di buku-buku yang sudah teman-teman miliki. Itu sebenarnya sama saja, hanya saja konsepnya yang perlu kita pahami. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman, biar tidak membuang-buang waktu. Dan terima kasih kepada Mbak Hikmah yang sudah bertanya, karena bagi saya satu pertanyaan itu akan saya kerjakan selama saya mampu. Karena agama yang saya anut itu mengajarkan bahwa satu ilmu kebaikan itu pahalanya akan terus mengalir sampai kapanpun. Sehingga jika teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya, atau teman-teman ingin request saja. Meskipun satu orang, jika saya mampu akan saya kerjakan, karena itulah jalan pahala yang dapat saya gapai gitu ya, dengan kemampuan saya yang terbatas ini. Langsung saja kita masuk ke dalam materi analitis. Materi verbal dengan submateri analitis itu indikatornya adalah menganalisa informasi dan menarik kesimpulan. Jadi ada sebuah informasi dan nanti di situ kita diminta menarik kesimpulan, biasanya berupa cerita yang ada batasnya, ada batasan-batasannya. Nah, jenis soalnya itu sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama adalah berupa urutan. Urutan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada yang kualitas dan juga kuantitas. Kata kuncinya biasanya ada antrian, tentang umur. Kalau kuantitas itu sama, mungkin tentang antrian, tentang umur, tapi ada angka-angkanya. Nanti setiap kata kunci ini akan keluar dalam soal. Nah, di sini kita nanti akan membahas soal berdasarkan ini. Jenis soalnya ada urutan kualitas, urutan kuantitas, kombinatorik peluang, kombinatorik frekuensi, dan juga implikasi jika dan maka. Nah, ada 5 soal yang akan kita bahas. Ini akan membantu teman-teman untuk membuat konsep dasar berpikir teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi konsep dasar untuk soal analitis itu sangat sederhana. Kuncinya cuma 1. Kerjakan sesuai dengan soalnya. Sudah, itu saja. Jangan berpikir yang macam-macam. Kerjakan sesuai dengan soalnya. Dan juga cermat. Oke, kita buktikan rumus yang saya bilang tadi. Kerjakan sesuai dengan soalnya, apakah bisa diterapkan. Kita mulai. Jenis soal yang pertama adalah seperti ini. Indikatornya adalah menganalisa informasi dan menarik kesimpulan. Ini akan sama. Jenis soalnya itu adalah urutan dengan kategori kualitas. Jadi ini intinya adalah mengurutkan, tetapi jenisnya adalah kualitas, tidak menggunakan angka-angka seperti itu ya. Kata kuncinya biasanya ada antrian, bisa ada umur, bisa ada urutan, dan semacamnya ya. Oke, kita lihat soal ini. Anissa ingin lulus kuliah sebelum semester 8. Ingin dapat kerja sebelum lulus kuliah. Setelah dapat kerja, ingin punya usaha sambilan. Ingin punya tabungan setelah semester 8, ingin lulus kuliah setelah punya usaha sambilan, dan ingin punya usaha sambilan sebelum semester 8. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, mana urutan yang tepat? Yang kedua, keinginan apa yang ingin dicapai Anissa setelah punya usaha sambilan? Jadi soal analitis itu biasanya digunakan untuk 2 soal ataupun 3 soal. Seperti itu. Dan ini teman-teman sangat mirip ya. Ini ada nanti diminta urutannya ini, tetapi yang diminta urutannya itu berupa kegiatan, bukan angka, sehingga memenuhi soal ini ya, kualitas. Oke, saya geser ke bawah sedikit ya, biar teman-teman bisa membacanya lebih jelas. Nah, teman-teman kalau ingin nyaman, kalau menggunakan HP, teman-teman bisa menggunakan mode landscape, sehingga tulisannya akan lebih besar.
Oke, gunakan rumus yang paling mudah. Ibaratnya kita adalah orang yang belum pernah belajar analitis, sehingga kita tulis apa adanya. Pertama, Anissa ingin lulus kuliah sebelum semester 8. Berarti di sini itu ada yang namanya semester 8. Oke, begini. Dia ingin lulus kuliah sebelumnya, berarti dia di bawahnya. Saya taruhlah di sini lebih bawah ya. Ingin lulus kuliah. Gini. Oke, ini kalimat pertama. Lalu ingin dapat kerja sebelum lulus kuliah. Dia ingin dapat kerja sebelum lulus, berarti di sini dapat kerja. Oke, seperti ini. Lalu setelah dapat kerja ingin punya usaha sambilan. Setelah dapat kerja ingin punya usaha sambilan. Jadi kemungkinannya dia di atas sini. Ya. Usaha sambilannya itu kemungkinan ada di sini bisa, dan dia kemungkinan bisa sampai naik di sini. Ini adalah usaha sambilan. Usaha sambilan begini. Ini bisa sampai di atas sini karena tidak dijelaskan lebih rinci oleh si pembuat soal. Lalu ingin punya tabungan setelah semester 8. Berarti setelah semester 8 dia ingin punya tabungan. Oke. Selanjutnya ingin lulus kuliah setelah punya usaha sambilan. Ingin lulus kuliah setelah punya usaha sambilan, artinya usaha sambilannya itu sekarang ditentukan, yaitu di sini. Oke, disinilah letaknya usaha sambilan. Ini menggantikan pernyataan yang atas tadi, sehingga ini kita coret karena sudah pindah. Dan ingin punya usaha sambilan sebelum semester 8. Sama saja ya, sebelum semester 8 ya di sini. Nggak ada perubahan berarti. Oke, berarti urutannya kita sudah dapatkan. Pertanyaannya adalah mana urutan yang tepat. Berarti urutan yang tepat kalau dari yang paling bawah itu adalah dapat kerja dulu. Yang dapat kerja itu hanya si, oke, ada E, ada B, dan juga ada si A. Selanjutnya dia ingin punya usaha sambilan. Ini yang kedua. Yang usaha sambilan itu hanya si E. Berarti kita hanya bisa mengambil si E. Kalau kita ikuti si E itu juga urut ya. Yang pertama dapat kerja sama, kedua usaha sambilan, ketiga dia ingin lulus kuliah sama, setelah itu sebelum semester 8 sama, dan terakhir ingin punya tabungan. Oke. Sama persis dengan yang kita buat untuk jawaban E. Soal yang kedua, keinginan apa yang ingin dicapai Anissa setelah punya usaha sambilan? Ini usaha sambilannya. Kalau sudah punya usaha sambilan, dia ingin lulus kuliah. Berarti jawabannya yang B. Oke. Dapat disimpulkan bahwa soal analisis itu dapat kita kerjakan berdasarkan data yang ada di soal dan kita tulis apa adanya. Kita buktikan lagi di kisi-kisi kedua. Di kisi-kisi kedua ini masih sama, yaitu jenisnya itu masih urutan, tetapi yang diminta adalah kuantitas. Sama seperti tadi, cuma di sini mainnya adalah angka, mengurutkan angka. Biasanya soal seperti ini lebih mudah daripada yang tadi yang bermain di kualitas. Ini hanya main di kuantitas, di jumlah saja. Oke, kita baca soalnya. Umur Bandi 20 tahun, setengah dari umur Sinta, dan 3 tahun lebih muda dari Anna. Umur Siva seperempat dari umur Sinta. Pertanyaannya, dari keempat orang yang diketahui ini, siapakah yang paling muda? Soal kedua, siapakah yang paling tua? Kita tulis apa adanya. Umur Bandi, si Bandi, itu adalah 20 tahun. 20 tahun. Oke, ini informasi pertama. Informasi kedua, setengah dari umur Sinta dan 3 tahun lebih muda dari Anna. Oke, berarti si umur Bandi ini setengah dari umur Sinta, sehingga Sinta itu sama dengan 2 kalinya umur si Bandi, yaitu berapa? 40 tahun. Begini. Lalu si Bandi ini 3 tahun lebih muda dari Anna. Berarti si Anna ini
adalah 3 tahun lebih tua dari Bandi, sehingga 3 ditambah 20 yaitu 23 tahun seperti ini. Dan yang terakhir, umur Syifa seperempat dari umur Sinta. Berarti Syifa ini seperempat dari umur Sinta, seperempat ya dari umur Sinta. Yang berapa umur Sinta? Yaitu 40. Di sini 40. Oke, 40 dibagi 4 sama dengan 10 tahun. Ketemu umurnya sekarang? Kita kerjakan soalnya. Dari keempat orang yang diketahui ini, siapakah yang paling muda? Yang paling muda adalah Syifa, dia umurnya 10 tahun. Jawabannya yang D. Siapakah yang paling tua? Yang paling tua adalah Sinta, karena umurnya adalah 40 tahun. Selesai. Kita hanya menuliskan data yang ada di soal dan sedikit bisa membaca makna dari kalimat. Nah, teman-teman cukup berlatih saja, nanti lama-kelamaan akan bisa. Kuncinya TIU itu hanya satu, berlatih dan memahami. Lebih-lebihnya teman-teman mau mengajarkannya pada orang lain itu akan lebih cepat diingat oleh teman-teman. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi yang ketiga. Soal yang ketiga ini jenisnya adalah kombinatorik, yaitu kombinasi untuk mencari peluang, biasanya berupa jadwal atau kemungkinan-kemungkinan. Oke. Contohnya ini, terdapat 8 kotak yang masing-masing diberi nomor A sampai G. Jika terdapat beberapa kelereng dengan warna merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan putih, akan dimasukkan ke dalam kotak tersebut dengan aturan sebagai berikut. 1. Kelereng putih harus dimasukkan ke kotak nomor D. 2. Kelereng hijau tidak boleh diletakkan tepat di samping kelereng kuning. Ketiga, kelereng biru harus diletakkan di samping kelereng ungu. Kalau kita baca mungkin kita akan bingung. Oke, nggak apa-apa, nanti kita buatkan permisalannya ya. Kita baca dulu soalnya. Jika kelereng kuning diletakkan di kotak nomor B, maka mana yang tidak boleh dilakukan? Berarti kita tidak bisa langsung nembak soal ini. Soal kedua, jika kelereng hijau diletakkan di kotak nomor F dan kelereng merah diletakkan di kotak nomor G, maka kotak mana yang kosong? Kita cek. Ini karena latihan saya menulisnya pelan-pelan. Besok kalau teman-teman ujian beneran, teman-teman harus cepat ya. Kalau seperti ini, kombinatorik ini, teman-teman lebih aman memisalkan saja. Jangan diawang-awang. Kalau diawang-awang nggak ketemu, nanti waktu teman-teman akan benar-benar hilang. Di sini ada 8 kotak ya, A sampai G ya, A, B, C, D, E, F, G. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 kotak, tapi di sini ada 8 kotak. Oke, kita ikut yang G aja, yang 8 kotak ya. Kita ikut yang ini aja, yang 7 kotak. Lalu warnanya itu ada apa saja tadi? Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada ungu. Oke, di sini ada ungu dan ada putih. Oke, seperti ini. Permintaannya apa? Kelereng putih harus dimasukkan ke nomor D. Berarti ini jelas putih, tidak bisa diganggu gugat. Kelereng hijau tidak boleh diletakkan tepat di samping kelereng kuning. Berarti si hijau ini tidak boleh berdekatan dengan si kuning, ya enggak? Saya pengen gini ya, artinya tidak boleh berdekatan. Yang ketiga, kelereng biru harus diletakkan di samping kelereng ungu. Berarti biru ini harus selalu bersama dengan si ungu ini, begini. Yang bebas berarti hanya si merah. Sekarang kita baca soal yang pertama. Jika kelereng kuning diletakkan di kotak nomor B, kelereng kuning ada di kotak nomor B, di sini kuningnya. Maka mana yang tidak boleh dilakukan? Kalau kuning tadi hukumnya adalah di sampingnya tidak boleh ada warna hijau. Yang A, kelereng hijau diletakkan di nomor C. Tidak boleh ya, ini kan kuning. Hukumnya kuning itu tidak boleh berdekatan dengan hijau. Kalau hijau ditaruh di sini di C, ini berarti ini terlanggar.
sehingga si A ini tidak boleh dilakukan. Jawabannya adalah A, langsung ketemu. Kalau kita buktikan misal yang B, kelereng biru diletakkan di kotak nomor E. Kelereng biru di kotak nomor E, biru di sini, masih bisa. Dia bergandengan dengan ungu bisa masuk ke F. Seperti ini. Lalu yang mana? Yang C, kelereng ungu diletakkan di kotak nomor G. Kalau ungu di sini, kita masih bisa menempatkan si biru di F. Masih oke juga. Selanjutnya, yang D, kelereng hijau diletakkan di kotak nomor E. Kalau hijau di E itu nggak masalah karena kuningnya ada di B. Mereka tidak saling berdekatan. Yang E, kelereng merah diletakkan di kotak nomor A. Kelereng merah itu bebas, mau dimanapun bisa karena dia tidak terikat. Oke, berarti jawabannya yang A. Sama ya, konsepnya cuma satu, gambar saja apa adanya sesuai dengan permintaan dari soal. Soal yang kedua, saya buat lagi biar enak bacanya. A, B, C, D, E, F, G. Jika kelereng hijau diletakkan di kotak nomor F, hijau di sini hijau. Yang tadi yang putih jelas ada di D ya. Oke, ini putih. Begini. Saya ulang ya. Jika kelereng hijau diletakkan di kotak nomor F, sudah. Dan kelereng merah diletakkan di kotak nomor G. Di sini merah. Begini. Maka kotak mana yang kosong? Oke ya, hijau tadi ada hubungannya enggak? Hijau itu dia tidak boleh berdekatan dengan si kuning. Berarti kuning tidak boleh di sini. Ini enggak boleh di sini kuning. Kalau di E ini diisi biru atau ungu juga tidak bisa karena biru sama ungu itu harus saling berdekatan. Si biru sama ungu itu hanya bisa ngisi AB atau BC gitu ya. Berarti taruhlah di sini biru, di sini ungu biar dia berdekatan. Maka si kuning akan ada di sini. Pertanyaannya, maka kotak mana yang kosong? Yang kosong berarti si E ini kosong. Jawabannya berarti yang A. Gini aja teman-teman, mudah ya teman-teman. Intinya tulis aja sesuai dengan permintaan soal. Jangan berpikir yang berlebihan, yang overthinking. Wah, ini pasti akan dijebak, saya akan dijebak. Tidak akan dijebak ya. Soal ini bukan untuk menjebak orang, ini untuk mengukur kemampuan orang. Jadi tulis saja apa adanya, nanti akan ada jalannya. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi nomor 4. Oke ya, ini soal nomor 4 itu kombinatorik, biasanya frekuensi, kata kuncinya kemungkinan. Nah, seperti ini biasanya kombinasi ya, ada angkanya biasanya dan juga ada kuantitas dan kualitasnya, dan ini lebih kompleks gitu ya. Kalau seperti ini, teman-teman harus yakin dulu mau dikerjakan atau enggak ketika ujian. Kalau enggak yakin dengan kemampuannya, skip. Tapi kalau yakin, benar-benar kerjakan penuh konsentrasi. Oke, saya bacakan soalnya. Seorang pelatih bulu tangkis mengatur 5 orang atletnya, yaitu K, L, M, N, dan O, untuk latihan intensif pada saat menjelang kompetisi di bulan depan. Di luar hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari kunjungan keluarga masing-masing, jadwal latihan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap hari harus ada 4 atlet yang berlatih, tidak lebih dan tidak kurang. Kedua, atlet K istirahat pada hari Rabu setelah 2 hari sebelum dan 2 hari sesudahnya berlatih keras. Atlet L istirahat 3 hari berturut-turut termasuk hari kunjungan keluarga setelah 4 hari berturut-turut berlatih keras. Atlet M istirahat pada hari Senin untuk kemudian berlatih keras selama 4 hari berturut-turut. Atlet N istirahat pada hari Selasa sedangkan 4 hari lainnya untuk berlatih keras. Sedangkan atlet O belum ditentukan pada hari apa ia beristirahat di luar hari Sabtu dan Minggu yang memang sebagai hari keluarga. Pertanyaannya, pada hari apakah atlet O dijadwalkan untuk istirahat? Soal kedua, atlet-atlet yang berlatih keras pada hari Jumat adalah
Oke ya, kalau seperti ini jelas ini ingin dibuat sebuah jadwal. Teman-teman kalau mengerjakan soal ini harus mantap dan benar-benar meluangkan waktunya. Taruhlah atletnya itu ada 5, yaitu ada K, lalu ada L, ada M, N, dan juga ada si O. Benar seperti ini. Lalu harinya itu ada hari apa saja tadi? Ada hari Senin, dia masuk. Selasa dia masuk, Rabu dia masuk, Kamis dia masuk, Jumat juga masih masuk. Liburnya hanya hari Sabtu dan hari Minggu karena kunjungan keluarga. Oke, kita buat jadwalnya saja kalau begini. Teman-teman nggak usah repot-repot mikir. Ikuti saja permintaan soal, dia mintanya kan dibuatkan jadwal. Gini ya, sorry ya kurang lurus, yang penting nanti poinnya teman-teman dapat. Aduh, jelek banget ya Allah. Aduh, nggak apa ya teman-teman, sorry ya. Gambaran saya kurang lurus. Aduh ya, nggak apa. Nanti teman-teman pasti gambarnya lebih bagus daripada saya. Saya kurang pintar gambar ya. Oke, gini. Lalu kita buat seperti ini. Biar sesuai dengan jadwal kalau kita membuat jadwal liburan gitu ya. Oke, kita ikuti aja soalnya, nggak usah kita kembangkan lebih sulit lagi. Dah, diikuti aja. Oke, gini kan mintanya dia. Kita cek dulu. Setiap hari harus ada 4 atlet yang berlatih tidak lebih dan tidak kurang. Ini tidak bisa digunakan ya. Yang penting nanti satu hari ada 4 orang. Yang atlet K istirahat pada hari Rabu setelah 2 hari sebelum dan 2 hari sudahnya berlatih keras. Berarti atlet K itu liburannya di hari Rabu ini. Ya enggak, ini K, ini hari Rabu. Berarti ketemunya di sini. Ini dia libur. Selanjutnya, atlet L istirahat 3 hari berturut-turut termasuk hari kunjungan keluarga. Setelah 4 hari berturut-turut berlatih keras, dia istirahatnya 3 hari termasuk hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari Sabtu dan Minggu baru 2, berarti yang 1 hari di hari Jumat. Begini. Ini si L. Lalu atlet M istirahat pada hari Senin untuk kemudian berlatih keras selama 4 hari berturut-turut. Berarti si M ini di hari Senin. Oke. Begini. Sedangkan atlet N ini istirahat pada hari Selasa. Sedangkan 4 hari lainnya untuk berlatih keras. Si N ini berlibur di hari Selasa ini. Oke, begini ya. Sedangkan atlet O belum ditentukan pada hari apa ia beristirahat di luar hari Sabtu dan Minggu. Oke, berarti O ini yang tersisa hanya di hari apa? Yang tersisa hanya di hari Kamis, karena 1 hari maksimal hanya 4 orang. Kamis ini masih ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harus ada yang istirahat. Berarti si O ini. Begini, pas ya sekarang. Oke, pertanyaannya, pada hari apakah atlet O dijadwalkan untuk istirahat? Jawabannya adalah hari Kamis. Begini. Lalu pertanyaan kedua, atlet-atlet yang berlatih keras pada hari Jumat adalah, hari Jumat itu yang berlatih keras ada si ini, ada si K, ada si M, N, dan juga O. Ibaratnya yang istirahat hanya si L. Berarti yang ada si L itu salah. Yang A ada si L, ini pasti salah. Yang C ada L, yang D ada L, yang E juga ada L. Berarti yang benar adalah si B. Nah, begini aja. Tulis apa adanya dari soalnya ya. Kalau sudah tahu ini minta jadwal, buatkan jadwalnya gitu aja. Nggak usah mikir macam-macam teman-teman. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi yang terakhir ya teman-teman. Jenis soal analisis yang kelima, yang terakhir itu adalah model implikasi. Ada kata jika dan maka. Nanti kata kuncinya adalah dampak. Oke, kita baca aja soalnya. Nanti akan ada kata jika dan makanya. Seorang artis berencana mengunjungi 6 negara di dunia, yaitu negara Amerika, Prancis, Belanda, Jepang, Korea, Cina. 1 kali setiap negaranya. Direncanakan jadwal kunjungannya
Direncanakan jadwal kunjungan artis tersebut sebagai berikut. Artis tersebut dapat mengunjungi Jepang hanya jika, ya kan, muncul kan katanya, muncul kan hanya jikanya ia telah mengunjungi Belanda dan Korea. Artis tersebut tidak dapat mengunjungi Korea sebelum mengunjungi Amerika. Kota kedua yang dikunjungi artis tersebut adalah Prancis. Pertanyaannya, manakah dari urutan berikut yang dapat menjadi urutan kunjungan artis ke negara tersebut? Kedua, jika artis mengunjungi Cina pada kesempatan pertama, manakah negara di bawah ini yang dikunjungi pada kesempatan ketiga? Kita ketahui bahwa kota kedua yang dikunjungi itu adalah Prancis. Artinya, kita harus cek dulu. Yang A ini kunjungan kedua benar di Prancis ya, Amerika ke Prancis. Yang B Prancis ke Amerika, berarti ini jelas salah. Kita mengacu ke ini ya, informasi terakhir. Yang C ini masih benar, masih bisa. Ini masih bisa, ini kedua Cina, berarti salah. Oke, kita sudah bisa mengeliminasi dua jawaban. Lalu kita gunakan informasi yang lain. Artis tersebut tidak dapat mengunjungi Korea sebelum mengunjungi Amerika, berarti Amerika di depan Korea gitu ya. Cek yang A, Amerika di depan Korea, oke, masih bisa. Yang C, Amerika di depan Korea, masih bisa. Yang D, Amerika di belakang Korea, berarti ini nggak bisa digunakan. Oke, peluang kita sudah 50% antara C sama si A. Oke, kita cek yang ini, pernyataan pertama. Artis tersebut dapat mengunjungi Jepang hanya jika ia telah mengunjungi Belanda dan Korea. Berarti Jepang di belakang, Belanda dan juga Korea. Ini Jepang di paling belakang ya, Belanda dan Korea di depannya bisa. Yang ini Jepang di depan Belanda, berarti ini salah. Gini, berarti yang jawabannya benar itu si A. Oke, kita tanpa menggunakan tabel sudah bisa mencari jawabannya. Kadang seperti itu soal apa namanya analitis itu. Kadang bisa dicari jawabannya berdasarkan data, kadang harus dibuat tabelnya. Oke. Soal yang kedua, jika artis mengunjungi Cina pada kesempatan pertama, manakah negara di bawah ini yang ia kunjungi pada kesempatan ketiga? Oke, nggak masalah, kita kerjakan. Taruhlah kita punya negara. Di sini negaranya ya. Kita punya nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Di sini kita ketahui ya bahwa Prancis itu harus dikunjungi kedua. Berarti di sini Prancis. Gini ya, France. Lalu disampaikan jika artis mengunjungi Cina pada kesempatan pertama, berarti di sini Cina. Gini, manakah negara di bawah ini yang ia kunjungi pada kesempatan ketiga? Yang ini yang ditanyakan. Oke, begini, kita cek pernyataan yang pertama ini. Artis tersebut dapat mengunjungi Jepang hanya jika ia telah mengunjungi Belanda dan Korea. Berarti Jepang itu hanya bisa dikunjungi setelah Belanda dan Korea. Berarti Jepang itu posisinya ada di nomor 6 ini. Ya enggak? Di sini. Di depannya itu nanti ada si Belanda dan juga ada si Korea. Entah Belanda di sini, Korea di sini, atau salah satunya ada di nomor 3. Gini dulu paham, kenapa Jepang tidak bisa di nomor 5? Karena ini ingat bahwa di sini Korea itu harus dikunjungi sebelum Amerika. Kalau Jepang ada di nomor 5, pernyataan ini tidak bisa diterapkan karena nomor 3 dan 4 akan diisi oleh Belanda dan Korea. Harusnya Amerika itu dikunjungi sebelum mengunjungi Korea. Seperti itu ya. Kalau Jepang di sini, maka kemungkinannya adalah di sini bisa diisi Belanda, di sini bisa diisi Korea. Maka yang ngisi nomor 3 itu apa? Tentu saja Amerika, karena Amerika harus dikunjungi sebelum mengunjungi Korea. Ini kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan kedua, di sini tetap Jepang, tetapi ini dibalik. Belandanya ini kan tidak dikatakan dia harus berdekatan dengan Korea. Dia bisa saja tetap di sini Belanda,
baru menerapkan yang ini. Amerika berdekatan dengan Korea, sehingga di sini adalah Belanda, lalu di sini Amerika. Sorry, AM ya, Amerika, baru di sini Korea. Ini juga masih boleh karena Jepang dikunjungi setelah dia mengunjungi Belanda dan Korea dikunjungi setelah mengunjungi Amerika. Sehingga nomor 3 itu ada dua kemungkinan, dia dikunjungi di Amerika atau dikunjungi di Belanda. Maka jawaban yang pas itu yang D. Nah, ini ya. Ini soal yang terakhir. Mungkin teman-teman akan bingung ya di soal yang terakhir karena memang tricky. Ya seperti inilah soal-soal analitis itu. Poin pentingnya dari saya cuma satu, kerjakanlah sesuai dengan soalnya, sudah itu saja. Nanti masalah kecepatan teman-teman mengerjakan itu intinya ada di teman-teman latihannya, seperti itu saja. Dan yang terakhir, silahkan jika ada yang mau request, silahkan request, karena meskipun satu orang, jika saya mampu pasti akan saya buatkan gitu ya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi, see you.